Sebenarnya kanal media sosial mana sih yang digemari anak muda Iya. sekarang ini? Itu kalau kita lihat datanya, yang paling pertama itu Instagram. Kalau dilihat mana sih yang paling influential, mana sih yang paling banyak digarap sama anak muda? Pertama ternyata Instagram, Tat. Yang kedua Facebook. Yang ketiga TikTok, Tat. Tahun kemarin tuh, Tat, Iya. 2022 yang keluar tuh. TikTok itu masih ada di bawah, ada di urutan ke-6 atau ke-7. Tapi 2023 dia ada naik sampai mendesak melewati Twitter, melewati Pinterest. Ini jauh banget nih Oh. lompatannya. Saya yakin 2024 ini kalau keluar datanya nih, Ah. TikTok mungkin ada di urutan pertama atau kedua. Kalau kita ngeliat nih, Tat, eh, sebenarnya kanal media sosial mana sih yang digemari anak muda Iya. sekarang ini? Itu kalau kita lihat datanya, yang paling pertama itu Instagram, Tat. Di halaman berapa kita lihat? Kita lihat di halaman 8. Coba buka halaman 8. Nah ini peta ya, perlu sekali kita pahami perkembangan para tokoh-tokoh calon pemimpin 9, di 9, maaf. media sosial ya. 9. Oke, halaman 9. Yap. Nah, itu kalau bisa dilihat tuh, sebenarnya petanya ini tahun kemarin nih, Tat. Ini tahun 2023 ya. 2023. Tahun ini nanti keluarnya akhir Januari. Akhir Jadi Januari kita baru bisa keluar. belum rilis. Kalau dilihat, mana sih yang paling influential, mana sih yang paling banyak digarap sama anak muda? Pertama ternyata Instagram, Tat. Instagram. Kalau WhatsApp, Facebook Messenger, kayak gitu, Telegram, saya nggak masukin media sosial tuh. Kalau itu sebenarnya kan buat ini ya, buat messaging, Iya. buat messaging, ada kayak gitu. Jadi yang pertama Instagram, memang dia masih paling tinggi. Yang kedua Facebook, yang ketiga TikTok, Tat. Kalau dilihat datanya tahun kemarin tuh, Tat, 2022 yang keluar tuh, TikTok itu masih ada di bawah, ada di urutan ke-6 atau ke-7. Iya. Tapi 2023 dia ada naik sampai mendesak melewati Twitter, melewati Pinterest. Oh ya. Ya, ini jauh banget nih lompatannya. Saya yakin 2024 ini kalau keluar datanya nih, TikTok mungkin ada di urutan pertama atau kedua. Setelah Mengalahkan Instagram, WhatsApp bahkan. Instagram dan Facebook. WhatsApp saya nggak hitung tadi, Tat. Iya. Saya yakin ada di urutan di situ. Nah, kalau ngelihat ini, tentu saja tadi yang harusnya sangat influensial memengaruhi para followernya itu Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Karena besar di situ. Karena sangat besar di situ. Tetapi kalau ngelihat pertumbuhannya, ini selaras nih TikTok nih. Iya. Pak Anies akan menjadi kingmaker saya kira di TikTok. Meskipun Pak Ganjar follower TikToknya nomor 1, paling tinggi saat ini. Apa yang membuat Anies menjadi menarik belakangan ini? Kenapa begitu cepat mencuat? Kira-kira ada analisis khusus nggak? Pertama, dia satu-satunya capres dan cawapres yang mau live di TikTok. Oh, pertama kali? Pertama kali. Oh, yang belum lain, ada tuh. Belum posting nggak pernah ada live? Belum pernah ada live. Yang kedua, bukan tekanan ya, saya kira beban untuk live di media sosial, apalagi dia mengkampanyekan dirinya, itu berbeda dengan ketika dia berkampanye di atas panggung atau di debat capres-cawapres tuh. Karena kalau dia live, dia akan berinteraksi langsung dengan followernya. Kalau bahasanya ketinggian, Pak Anies tuh sering tuh dibilang bahasanya ketinggian, kagak ngerti orang yang dengernya. Kalau bahasanya ketinggian, orang nggak bakalan ngerti. Dia bakalan live ya. Tapi juga kalau bahasanya terlalu susah ya apa ya, terlalu nggak masuk akal gitu, Tat. Kan ada ya. Kadang-kadang ngomonginnya apa, ditanya apa, jawabnya apa gitu. Ya orang juga bakal ninggalin itu, Tat. Jadi pada momen-momen itulah ketika dia live itu dia benar-benar sendirian tuh. Momen ketika dia menjadi dirinya sendiri, menjadi manusia yang tanpa, kalau dilihat Pak Anies live itu nggak ada yang bisik-bisikin tuh sebelah-sebelahnya. Benar-benar mengandalkan dirinya sendiri. Kadang di mobil ya. Di mobil sama di kereta kalau nggak salah. Di kereta. Begitu juga ketika Pak Mahfud live,
ya ada temannya, tapi saat itu dia benar-benar sendirian. Momen-momen ketika dia otentik menjadi manusia itu di situ tuh. Ketika dia menjawab, memaparkan pemikirannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang pertanyaannya juga nggak masuk akal ya, Tad. Itu ada di etalase berapa itu kacamatanya? Dia nggak ngerti ya. Apa etalase? Sampai dibahas di live berikutnya. Nah, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kan?